Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Fadli di channel Kedamaian ID ya. Jadi salam kenal buat teman-teman yang baru pertama kali hadir atau baru pertama kali ikutan nonton di dalam channel ini. Saya ucapkan selamat datang ya. Di channel ini kita akan berbagi begitu banyak hal tentang psikologis gitu ya. Tentang kedamaian, tentang sesuatu yang mungkin bisa jadi solusi Anda untuk semua problem psikologis yang berhubungan dengan stres, dengan depresi, dengan trauma, dengan fobia, dengan apapun gitu. Nah, di video kali ini teman-teman kita akan bahas tentang surrogate. Wah, apa tuh Mas surrogate? Jadi gini teman-teman, surrogate itu kalau misalnya kita artikan dengan simple, ini disebut sebagai jembatan perasaan. Ya, jadi jembatan perasaan atau surrogate ini seringkali digunakan sebagai sebuah teknik penyembuhan psikologis yang bisa mengatasi masalah psikologis atau problem psikologis di orang lain yang jaraknya cukup jauh misalnya. Atau misalnya Anda punya seseorang yang mungkin kesulitan untuk diterapi gitu ya, untuk disembuhkan, untuk diajakin healing gitu. Nah, surrogate ini akan sangat-sangat membantu teman-teman. Di dalam seminar-seminar kita sebelumnya ya, di Kedamaian ID gitu ya, dalam webinar kita, sekarang kita juga lagi jalan workshop ketika video ini direkam. Nah, praktek surrogate ini terus-menerus kita praktekin gitu. Ini cukup powerful. Kenapa? Karena ini bisa jadi pinjem kekuatan orang lain juga untuk menyembuhkan seseorang. Kan ada tuh ya banyak misalnya Anda merasa mungkin pasangan Anda nih kayaknya harus diterapi nih secara psikologis. Tapi orangnya nggak mau, susah, atau nggak bisa. Misalnya mungkin karena sakit seperti itu. Nah, surrogate ini akan sangat-sangat membantu dan bisa jadi solusi. Cuman teman-teman, yang paling penting dari prosesnya adalah teman-teman, kalau misalnya kita surrogate, ini kan kita ngomongin tentang empati yang luar biasa. Kita ngerasain banget apa yang terjadi di objek surrogatnya gitu. Dalam hal ini orang yang punya problem emosi negatifnya misalnya. Nah, saya kasih contoh. Misalnya gini, ada seseorang dia sangat bermasalah terhadap orang lain yang pernah bermasalah di masa lalunya. Misalnya sakit hati luar biasa nih gitu ya. Nah, saking beratnya buat dia secara pribadi mungkin ini susah untuk bisa dirilis. Dia kalau ngebayangin orang ini marah gitu. Kalau ngebayangin orang ini kayak ya nggak bisa ketahan gitu. Tetapi dia udah berusaha sendiri tapi kok kayaknya udah di tapping gitu ya. Udah berusaha meditasi, menenangkan diri, merilis, berusaha seperti itu. Tapi intensitasnya cuma berkurang sedikit. Masih ada banyak rasa marah dalam hatinya. Gitu. Nah, di dalam teknik surrogate ini teman-teman, kita ya bareng-bareng nih bersama-sama gitu ya, Anda, saya, tim Kedamaian ID gitu ya, dan mungkin alumni seminar kita, teman-teman banyak di mana-mana, ini bisa di komunitas yang sama, kita saling bertukar manfaat dengan cara bisa request ke teman-teman satu angkatan di seminar misalnya, atau di dalam workshop yang sama misalnya ya di Kedamaian ID, itu bisa ngomong tuh, Mas atau Mbak gitu dong, Kak tolong dong surrogate saya atau surrogate pasangan saya, keluhannya ini, detailnya seperti ini gitu. Nah, ini kita udah lakukan berkali-kali teman-teman, bahkan melalui media Zoom aja gitu ya, dengan Zoom online gitu, live seperti itu. Ini salah satu peserta Zoom itu tidak melakukan apapun, tapi kita surrogate bareng-bareng. Jadi dia hanya sebagai objek surrogatnya gitu ya. Kemarin di webinar terakhir itu ada 2 orang tuh yang kita surrogate. Yang satu tadi dia punya anger management, punya rasa marah yang sangat mengganggu gitu ya, secara emosional. Yang satu penyakit fisik, barusan habis makan sambal kebanyakan, terus perutnya panas, mual, pengen muntah, sakit banget gitu. Nah, yang menarik adalah orangnya tidak melakukan apapun teman-teman. Jadi dalam prosesnya, ini semua orang tapping untuk dia. Nah, proses yang paling menarik, yang paling penting adalah teman-teman kita berusaha berempati terhadap teman kita ini, si A lah kita sebut namanya ya, yang marah ini gitu. Kita berempati sama dia, kita rasakan perasaan yang dia rasakan, saya menjadi dia. Jauh lebih baik lagi teman-teman, surrogate ini dapetin efeknya lebih bagus kalau teman-teman bisa lihat fotonya misalnya, foto orangnya yang mau disurrogate. Atau minimal teman-teman tahu namanya dan keluhannya apa. Oke, setelah itu teman-teman kita tapping bareng, kita udah merasakan apa yang dia rasakan gitu ya. Kita tapping bareng, kita berusaha merilis sama-sama. Setelah itu teman-teman, ketika sudah mulai dirasakan ringan, lega gitu ya, perasaan damai dalam hati, habis itu yang paling penting lagi tahapnya adalah kembalikan lagi empatinya menjadi normal gitu ya. Simpatinya dinormalin lagi. Saya sekarang kembali menjadi diri saya yang sebelumnya gitu. Nah, udah tuh putus koneksinya. Setelah itu teman-teman,
kita langsung tanya dong sama orangnya, gimana gitu, apa yang dirasain. Nah, itu perasaan marah yang tadinya nggak bisa di stop teman-teman, itu tiba-tiba berkurang jauh. Tadinya intensitasnya 9, sekarang berubah jadi 5 atau bahkan 4. Jadi sangat jauh berkurang tanpa melakukan apapun. Ini fakta kalau kita terkoneksi. Ini fakta kalau jembatan perasaan atau surrogate ini bisa bekerja. Gitu. Nah, yang menarik, kasus yang kedua itu penyakit fisik waktu itu. Jadi, teman kita nih yang sakit perut yang panas habis makan sambal itu ya, singkat cerita kita surrogate juga bareng-bareng dengan sangat singkat teman-teman, kurang dari 5 menit gitu ya, kita tapping bersama-sama. Habis itu kita kembali lagi seperti sedia kala gitu ya, saya menjadi diri saya lagi. Nah, setelah itu ditanya, gimana mas? Wah, yang ini hilang sakit perutnya teman-teman. Panas di perutnya hilang, mualnya hilang, sakitnya ada tapi tinggal sedikit gitu. Seketika itu juga kurang dari 5 menit. Nah, ini manfaat surrogate. Nah, ada banyak kekhawatiran tentang surrogate ini, teman-teman. Ada banyak pertanyaan yang masuk ya ke tim Kedamaian ID, ke saya gitu. Mereka bertanya, Mas, ini nanti kalau misalnya kita surrogate, apa mungkin penyakitnya pindah ke kita? Wah, jadi misalnya tadi orangnya sakit perut gitu ya, terus kok sekarang saya sakit perut ya mas gitu misalnya. Nah, itu seringkali terjadi dengan kasus seperti itu karena bukan seringkali terjadi, kejadiannya sangat jarang gitu ya. Tapi ketika itu terjadi, seringkali karena, kata-katanya gitu, seringkali karena seseorang lupa untuk kembali lagi. Saya sudah tapping untuk dia, sekarang saya kembali menjadi diri saya. Jadi diputusin koneksi surrogate-nya. Itu tahap yang paling penting. Mungkin sederhana, cuma sebatas statement aja. Tapi perasaan yang terkoneksi itu juga putus gitu. Nah, itu yang paling penting. Terus kalau kelupaan gimana mas? Nanti kalau saya jadi sakitnya jadi kayak dia gimana? Kalau saya jadi pemarah seperti dia gimana? Kan tadi saya baik-baik aja, malah jadi rusak. Enggak teman-teman. Surrogate ini hanya memproses keadaan sementara. Seandainya Anda lupa gitu ya, terus ya udah nih, udah aja gitu habis bantuin tapping teman kita, udah habis bantuin surrogate gitu ya, habis itu teman-teman lupa. Nah, dia akan terputus dengan sendirinya 2-3 jam kemudian. Gitu. Jadi kita akan kembali menjadi diri kita yang benar sesuai dengan keadaan bawah sadar ketika sudah berlalu 2-3 jam kemudian. Ya udah hilang begitu aja kok. Gitu. Jadi tenang aja. Jadi ini bukan sesuatu yang apa ya? Wah, apakah kita jadi kemasukan ruhnya dia gitu? Enggak. Ya, ini adalah koneksi perasaan. Sama halnya ketika kita merasakan perasaan memaafkan yang luar biasa kepada seseorang, walaupun tidak ketemu, orangnya ngerasain loh. Gitu. Atau kebalikannya, Anda merasa, aduh saya pengen banget minta maaf sama dia. Mungkin secara virtual aja nih dalam proses meditasi, teman-teman di salah satu fasenya itu meminta maaf sama seseorang. Energi maafnya itu nyampe loh ke dia. Secara langsung, secara fisik. Walaupun ada di belahan dunia yang lain. Gitu. Itu kenapa bisa terjadi? Itu dimungkinkan terjadi karena adanya surrogate tadi. Ada yang namanya jembatan perasaan. Ada yang namanya koneksi. Gampangannya, bayangannya kayak kita nih, masing-masing dari kita. Itu tidak terpisah sebetulnya teman-teman. Kita semua tersambung. Bayangin kayak Tuhan itu jadi satu server besar di mana kita semua umat manusia dengan agama apapun, bahkan bukan hanya manusia tapi semua makhluk hidup, teman-teman, ya tumbuhannya, ya hewannya, semuanya itu terkoneksi ke Tuhan. Gitu. Sehingga kita bisa merasakan apapun yang terjadi di orang lain, kita bisa berempati luar biasa, bahkan kita bisa mentransfer energi penyembuhan, teman-teman. Ada begitu banyak riset, begitu banyak literatur yang bisa membuktikan ini, dan jurnal kesehatan yang sudah meriset ini gitu ya, di mana efek dari meditasi, efek dari tapping, efek dari surrogate terutama, ini bisa benar-benar menyembuhkan orang lain gitu. Jadi mulai kebayang ya, bisa ya kayak gitu ya? Iya bisa gitu, dan memang sekilas kelihatannya kayak klinik gitu ya, kayak itu begitu teman kita sembuh, walaupun di Zoom ya, itu kayak, ini padepokan ini, gitu kan. Wah, ini ilmu tenaga dalam ini. Enggak teman-teman, ini ilmiah, ini bisa dibuktikan gitu ya. Jadi, apa yang terjadi secara fisik di gelombang otak kita, ketika kita tapping, itu beneran terjadi kok. Beneran berubah gitu. Memang secara fisik berubah, bukan hanya perasaan. Makanya, surrogate ini jadi bisa dimanfaatkan sama teman-teman semua. Gitu ya.
Oke, mungkin itu aja teman-teman yang pengen saya sampaikan tentang surrogate. Semoga bermanfaat ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, teman-teman bisa input di kolom komentar di bawah video ini. Nanti kita akan lanjutin lagi, perdalam lagi. Mudah-mudahan teman-teman bisa dapetin ilmu lebih banyak lagi, sharing lebih banyak lagi. Dan saya sangat happy kalau teman-teman dapetin manfaat. Terutama teman-teman yang bertanya, habis itu dapat jawaban lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Gitu ya, kita akan sangat happy buat itu semua. Ya. Pastikan teman-teman like videonya, teman-teman subscribe channelnya kalau teman-teman baru pertama kali nonton video ini, supaya nanti teman-teman dapetin notifikasi kapanpun kita upload video baru. Oke, itu aja teman-teman. Sampai ketemu di video-video berikutnya. See you.